Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Berjumpa kembali tentunya dengan kami, namun sebelumnya saya ingatkan agar selalu cuci tangan dengan sabun, keluar rumah pakai masker, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan berolahraga serta istirahat yang cukup. Namun tak kalah pentingnya dari itu, tentu kita berdoa kepada Allah. Maka dalam hal ini akan saya sampaikan tentang dahsyatnya, tentang perlunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai, bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini semua digantungkan kepadanya. Semua ada pada genggaman Allah. Semua yang menjalankan kehidupan, yang menjalankan perilaku-perilaku di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua makhluk bergantung kepadanya. Maka kita sebagai manusia harus menggantungkan sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Allahus Samad, Allah lah tempat menggantungkan diri manusia. Tentu kita harus yakin bahwa setiap saat, setiap waktu kita perlu berdoa kepada Allah. Doa dalam artian kita memohon, kita meminta kepada Allah agar apa-apa yang Allah berikan, yang Allah saat ini mempunyai kekuasaan di atas kekuasaan para manusia, Allah kita minta. Kita minta dengan apa yang kita inginkan saat ini, Allah akan mengabulkan. Maka dari itu saya mengharapkan memahami ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Kita sebagai manusia jangan sampai lupa, jangan sampai lalai bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Maka kita supaya meminta agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita lewat doa. Maka doa itu sendiri, saudara-saudaraku yang saya cintai, ini harus kita lakukan. Kita minta kepada Allah. Semakin Allah itu diminta, Allah semakin senang. Lain dengan manusia. Kalau kita sering minta kepada manusia, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, kemungkinan dia akan bosan. Tapi sebagaimana Allah telah jelaskan, Allah semakin sering kita minta, semakin Allah senang kepada kita. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa ada 3 klasifikasi doa. Maka jangan heran, maka jangan kita terus putus asa, jangan kita terus berhenti di dalam berdoa. Ada 3 yang perlu saya sampaikan dalam masalah doa. Yang pertama, doa itu dikabulkan. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, diganti. Yang pertama adalah dikabulkan. Mungkin hari ini, mungkin malam ini kita berdoa kepada Allah minta kaya, minta dilancarkan rezekinya. Mungkin besok, lusa, atau bulan depan rezeki kita lancar, rezeki kita banyak, rezeki kita berlimpah, kemudian kita bisa kaya. Itu adalah suatu contoh bahwa Allah langsung mengabulkan daripada doa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ditunda. Ditunda adalah bukan berarti doa kita tidak diterima oleh Allah. Namun
saat ini dengan maha bijaksananya Allah, dengan kekuasaannya Allah, apa yang kita minta mungkin malam hari ini kita berdoa minta kaya, Allah masih menangguhkan, Allah masih menunda. Mungkin bulan ini belum, mungkin tahun ini belum, mungkin tahun berikutnya belum. Ini ditunda oleh Allah atas kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, akan diganti. Apabila malam ini atau hari ini kita berdoa kepada Allah, kemudian kita belum dapat apa yang kita minta. Kita minta kaya misalnya, kita nggak kaya-kaya, namun Allah menggantinya dengan cara. Mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sahabat-sahabat kita menjadi sahabat yang baik, badan kita selalu diberi sehat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita jangan sampai bosan minta kepada Allah. Semua Allah tetap mendengarnya. Bahkan di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah malu apabila ada seorang hamba menadahkan tangannya, kemudian Allah tidak melihat atau tidak mengabulkannya. Maka dari itu terus berdoa, terus berdoa. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat-saat pandemi di mana banyak orang yang dalam kesusahan, maka di dalam susah ini jangan sampai kita terlarut, kita terus berputus asa. Ayo kita kembalikan kepada Allah. Taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, kita lebih didengar doa-doa kita. Maka dari itu, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus banyak mendekatkan berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita banyak mengeluh tapi di dalam keluhan itu tidak sama Allah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara-saudara berada, jangan sampai di dalam hal seperti ini kita menjauh kepada Allah. Mungkin ada satu doa yang perlu kita baca, yang perlu dibaca oleh kita semua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan sore, yang mana Nabi telah menjelaskan dalam hadisnya, apabila seorang hamba berdoa, membaca doa ini setiap pagi 3 kali dan sore 3 kali, maka bila membaca pagi itu dia tidak akan ada sesuatu yang membahayakan sampai sorenya. Dan siapa yang membaca sorenya maka tidak ada sesuatu yang melaratkan dari sore sampai paginya. Di antara doanya yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dibaca. Insya Allah Allah akan terus menjaga kita dari hal-hal yang akan membahayakan kepada kita semua. Intinya jangan sampai kita meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban bagi kita, terutama doa tadi. Sebab doa merupakan silahul mu'minin, pedangnya orang iman. Apalagi dalam hadis lain disebutkan bahwa ad-du'a umukhul ibadah, bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Berarti doa itu adalah sesuatu yang penting. Apabila manusia kita bayangkan tidak punya otak, maka dia tidak akan berguna. Sama dengan kita kalau tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka. Berarti dia sombong. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah ayat, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong kepadaku, maksudnya dia tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau memohon padaku, maka orang-orang tersebut termasuk golongan orang yang sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi. Rugi dalam artian dia akan menjadi menyesal di akhirat nanti, tidak akan ada manfaatnya. Kenapa waktu di dunia tidak memohon, tidak minta kepada Allah?
Terutama pada saat-saat seperti ini, mari kita semua, mumpung kita berada di rumah, kita beribadah di rumah, kita banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Sehabis sholat wajib 5 waktu, kita butuhkan, kita perlukan untuk berdoa. Jangan sampai ketika sehabis sholat walaupun di rumah, terus kita tidak berzikir dan tidak berdoa kepada Allah. Sehabis membaca Al-Quran, sehabis tadarus walaupun di dalam rumah, mari kita sempatkan untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang Allah betul-betul mengabulkan doa-doa kita. Apalagi di saat-saat sepertiga malam yang akhir, di waktu sahur, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan berdoa kepada Allah. Dengan berdoa, Allah semakin senang kepada kita, Allah semakin dekat dengan kita. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita akan mudah untuk memohon padanya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penyampaian dari saya yang sedikit ini bisa menggugah hati saudara-saudara sekalian untuk lebih mementing-mentingkan, memerlu-merlukan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang sehat, mohon agar kesehatannya tetap terjaga. Yang sakit, mudah-mudahan minta kepada Allah agar penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Yang saat ini mungkin ditimpa musibah oleh Allah, kita minta berdoa kepada Allah agar diberi ketabahan, kesabaran. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Maka kita terus berdoa, jangan sampai tidak berdoa kepada Allah. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Pentingnya doa kita terus laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebarokahan bagi kita semua. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang sehat mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.